Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan video pembelajaran untuk mata kuliah statistik terapan. Ya, karena kita belum bisa melakukan pembelajaran atau perkuliahan secara langsung, maka saya buatkan video pembelajaran ini untuk melengkapi 7 kali pertemuan. Baik teman-teman semuanya, di pertemuan kali ini atau di pertemuan ke-7 ini kita akan membahas materi tentang instrumen pengumpulan data. Oke, materi ini ya, jadi materi instrumen pengumpulan data ini merupakan materi sebagai batu loncatan untuk nanti kita bisa melanjutkan materi statistik inferensial setelah UTS nanti ya, karena di materi setelah UTS nanti kita mulai masuk ke simulasi penelitian lapangan, yang dimana penelitian itu membutuhkan instrumen pengumpulan datanya ya. Jadi instrumen pengumpulan data ini menjadi sangat penting sekali dalam penelitian kuantitatif. Nanti datanya berupa data kuantitatif dan diolah dengan cara perhitungan statistik ya. Nah, maka dalam penelitian kuantitatif itu instrumen merupakan kunci untuk bisa mendapatkan data sesuai dengan variabel atau sesuai dengan topik penelitian yang sedang dilakukan ya. Jadi gini, pada dasarnya, pada umumnya ya, dalam penelitian kuantitatif itu yang akan dilakukan oleh peneliti adalah menguji teori ya. Maka instrumen penelitian ini pun dikembangkan atas dasar teori-teori yang digunakan dalam penelitian ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya. Oke, baik. Yang pertama harus kita pahami bersama bahwasanya metode pengumpulan data dalam penelitian statistik itu ada dua. Yang pertama metode sensus atau metode populasi, yang kedua adalah metode sampling. Nah, metode sensus itu adalah, atau metode populasi ya, itu merupakan pengumpulan data yang dilakukan secara keseluruhan dari populasi ya. Jadi sensus ini ya nggak ada sampel ya. Maksudnya jika populasinya 1000, maka 1000 orang itulah yang dikumpulkan datanya ya, itu namanya metode sensus ya. Jadi kalau populasinya 1000 atau 2000 atau 3000, maka semua populasi itu dijadikan sebagai sumber datanya ya. Tetapi kalau metode sampling ya, pengumpulan datanya itu berdasarkan sampel dari populasi. Jadi misalnya populasinya 1000 atau 500 gitu ya, dan dihitung dengan rumus penentuan sampel tertentu, maka didapatlah jumlah sekian. Misalnya dapatlah jumlah sekian, misalnya 385 ya, maka data itu diambil dari 385 itu yang merupakan bagian dari populasi. Jadi kalau misalnya populasi kita 500, kita nggak kita ambilkan datanya semua ya, kita hanya mengambil sampel-sampel saja ya. Dan ingat, dalam menentukan sampelnya ada caranya ya. Nah, jadi itu ya. Jadi ada dua metode pengumpulan data statistik. Yang pertama metode sensus, di mana semua yang menjadi sumber atau sumber data itu diambil datanya. Yang menjadi populasi penelitian diambil seluruhnya menjadi data. Tetapi kalau metode sampling itu diambil sampel-sampel tertentu gitu ya. Oke. Nah, untuk tahapan-tahapan dalam penyusunan instrumen pengumpulan data ini paling tidak ada 5 tahapan ya. Nah, tahapan pertama, kita harus menentukan variabel ya, variabel penelitiannya. Nah, variabel itu apa Pak? Variabel itu jadi sebenarnya variabel itu ya fokus penelitian ya, fokus penelitiannya ya, hanya variabel.
Yang kedua, setelah menetapkan variabel, tahap yang kedua adalah merumuskan definisi konseptual ya. Nanti apa itu penjelasannya akan jelaskan. Tahap yang ketiga itu merumuskan definisi operasional variabel. Kalau tahap kedua itu definisi konseptual, tahap ketiga itu merumuskan definisi operasional variabel. Apa bedanya Pak? Nanti akan saya jelaskan ya. Tahap ketiga menyusun kisi-kisi instrumen, tahap kelima menyusun butir-butir instrumen. Barulah nanti jadilah yang namanya instrumen penelitian atau instrumen pengumpulan data kuantitatifnya. Oke, kita ke tahap yang pertama. Tahap pertama menetapkan variabel penelitian. Apa itu variabel penelitian ya? Variabel penelitian merupakan sesuatu yang menjadi fokus dalam sebuah penelitian. Misalnya, contohnya ada seorang guru yang ingin mengetahui ya kan, apakah ada hubungan antara kompetensi guru terhadap hasil belajar siswa ya. Maka contoh penelitiannya menjadi hubungan kompetensi guru terhadap hasil belajar siswa sekolah dasar di Yogyakarta ya. Maka rumusan masalahnya, kira-kira ada nggak sih hubungannya antara kompetensi guru dengan hasil belajar siswa? Apakah hasil belajar siswa itu berhubungan dengan kompetensi guru gitu kan ya. Nah, mana variabel penelitiannya ya? Variabel penelitiannya adalah kompetensi guru dan hasil belajar siswa. Nah, di dalam metode penelitian kuantitatif itu ada yang disebut dengan variabel X dan variabel Y, atau biasa disebut dengan variabel bebas dan variabel terikat, atau bahasa Inggrisnya independent variable dan dependent variable ya. Variabel bebas itu biasanya X ya kan, sedangkan variabel terikat itu Y ya. Maka kalau judulnya adalah hubungan kompetensi guru terhadap hasil belajar siswa, maka kompetensi guru adalah variabel X atau variabel bebasnya, kemudian hasil belajar siswa adalah variabel Y-nya ya, gitu ya. Nah, oke, ini jadi variabel itu adalah fokus yang menjadi fokus dalam sebuah penelitian. Oke. Nah, misalnya ini ya. Jadi paradigmanya pun nggak hanya satu, nggak hanya X, Y saja ya. Tapi bisa jadi X-nya, variabel X-nya banyak. Ada X1, X2, X3 misalnya. Hubungan kompetensi guru atau ini. Hubungan kompetensi guru, budaya sekolah, dan kepemimpinan kepala sekolah terhadap hasil belajar siswa. Ya, maka variabel X-nya atau variabel bebas itu ada 3 itu. Kompetensi guru, budaya sekolah, dan kepemimpinan kepala sekolah. Itu namanya variabel bebas ya kan. Variabel terikatnya hasil belajar, ini yang terikat gitu ya. Nah, jadi Y-nya hasil belajar siswa. Bisa juga terjadi misalnya guru ingin meneliti hubungan kompetensi guru, budaya sekolah, kepemimpinan sekolah terhadap motivasi belajar siswa dan hasil belajar siswa. Maka itu Y-nya ada 2 ya kan, Y1 dan Y2. Bisa juga seperti itu ya kan. Ini tergantung bagaimana peneliti itu akan meneliti ya, akan melakukan penelitian apa yang ingin diketahui ya kan. Nah, tentunya variabel-variabel ini, hubungan antar variabel ini tidak semaunya peneliti. Nanti perlu dijelaskan dengan teori-teori penjelasannya. Makanya setelah menetapkan variabel, rumus yang kedua adalah tahap yang kedua adalah merumuskan definisi konseptual variabel. Ini tahap kedua ya, merumuskan definisi konseptual variabel. Setelah kita memiliki variabel penelitiannya, maka tahap yang kedua dalam proses penyusunan instrumen pengumpulan data ini adalah merumuskan definisi konseptual variabel. Apa itu definisi konseptual? Definisi konseptual variabel adalah sesuatu yang menjadi dasar atau pijakan yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun instrumen pengumpulan data agar tidak kehilangan arah. Ya. Jadi definisi konseptual ini adalah konsep sesuatu yang menjadi dasar ya.
Definisi konseptual ini dikembangkan oleh peneliti dengan berdasarkan pada teori-teori yang dapat menjelaskan variabel penelitian. Misalnya tadi, kompetensi guru. Kompetensi guru itu definisinya apa sih? Yang namanya konseptual ya. Maka peneliti mencari penjelasan tentang kompetensi guru. Teori-teori yang menjelaskan kompetensi guru oleh peneliti dicatat, ya kan? Dikutip, dicatat, ya kan, dijelaskan. Ini dari berbagai macam teori, ya kan. Maka setelah dia menemukan teori-teori tentang teori-teori tentang kompetensi guru dari sekian banyak definisi dari para ahli, maka dia menyimpulkan, oh, yang dimaksud dengan kompetensi guru adalah seperti ini, ya. Nah, maka setelah mendapatkan teori-teori itu, maka peneliti merumuskan secara sendiri, ya, merumuskan secara dalam pemahaman peneliti tentang kompetensi guru atau tentang variabel yang sedang diteliti itu, ya, dengan didasarkan pada teori-teori yang dapat menjelaskan variabel penelitiannya, gitu ya. Nanti akan terlihat ketika ada contohnya. Oke. Nah, setelah merumuskan definisi konseptual, yang namanya konseptual kan masih abstrak ya, maka perlu dijelaskan lagi. Maka tahap ketiga itu merumuskan definisi operasional variabel. Nah, definisi operasional variabel dimaksudkan untuk menjelaskan makna variabel yang sedang diteliti dalam perspektif peneliti berdasarkan eksplorasi teori-teori yang telah dipahami. Ya. Definisi operasional variabel ini menjadi unsur penting yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel yang diteliti. Kalau definisi konseptual tadi itu hanya semacam penjelasan abstrak atau konsep ya. Jadi ketika ingin diukur, maka ini harus dioperasionalkan, didefinisikan, dijelaskan apa maksudnya dari konsep itu, gitu kan. Apa saja bentuk-bentuknya, gitu kan. Apa saja indikatornya misalnya, gitu ya. Maka ketika sudah menemukan definisi konseptualnya, segera dirumuskan definisi operasionalnya, sehingga nanti dengan adanya definisi operasional itulah membentuk satu tolak ukur ya, suatu tolak ukur dari variabel yang diteliti, gitu ya. Definisi operasional variabel ini mengatasi kesulitan melakukan pengukuran terhadap definisi konseptual ya. Jadi kalau masih konseptual itu masih sulit untuk diukur, untuk dijelaskan secara detail ya, karena variabel yang hendak diukur ini masih berada dalam pikiran peneliti ya. Nah, misalkan ya variabel misalnya meneliti tentang kematian, gitu kan. Nah, kematian ini kan punya definisi yang berbeda-beda. Nanti kematian menurut kedokteran itu mungkin akan berbeda dengan kematian menurut agamawan, gitu kan, bidang ilmu agama, gitu kan ya. Atau menurut ilmu sosiologi mungkin beda lagi nanti maknanya. Maka peneliti perlu menjelaskan yang disebut, perlu mendefinisikan konseptualnya ya, perlu mendefinisikan yang dimaksud kematian dalam penelitian itu apa, definisi yang mana yang dipakai oleh peneliti, ya kan. Nah, maka setelah menjelaskan, ingat, penjelasan itu harus didasarkan pada teori yang ada, gitu kan ya. Jangan hanya menjelaskan semaunya sendiri ya, tetapi harus didasarkan pada teori-teori yang ada. Maka seorang peneliti perlu mendefinisikan kematian yang dimaksud dalam konteks penelitian dilakukan dan merumuskan definisi operasional yang sesuai dengan definisi konseptual yang digunakan. Nah, jadi ketika sudah mendapatkan definisi konseptual, maka segera dirumuskan definisi operasionalnya ya. Nah, nanti dengan itu bisa dijelaskan. Nah, setelah merumuskan definisi operasional, maka tahap keempat adalah menyusun kisi-kisi instrumen ya. Nah, kisi-kisi instrumen ini merupakan gambaran hubungan antar variabel ya. Subvariabel, indikator, dan rancangan butir-butir instrumen yang disusun dalam bentuk tabel. Nah, nanti kalau sudah membuat definisi konseptual, definisi operasional, kemudian peneliti akan menyusun kisi-kisi, maka
dalam kisi-kisi itu dalam bentuk tabel, maka nanti ada bagian-bagiannya ya yang harus dijelaskan. Nah, langkah ini tentu dilakukan setelah peneliti merumuskan definisi operasional variabel penelitian. Maka tadi harus jelas dulu. Definisi konseptualnya harus jelas, definisi operasionalnya harus jelas, maka setelah itu baru nanti kisi-kisi instrumen bisa disusun. Kalau itu belum jelas semuanya, maka sulit ya. Ya, maka yang paling pertama variabel dulu, apa variabel yang mau diteliti, kemudian bagaimana jelaskan definisi konseptualnya, kemudian cari definisi operasionalnya, baru bisa disusun kisi-kisi instrumennya ya. Maka setelah kisi-kisi instrumen tersusun, nanti akan saya berikan contohnya secara langsung ya. Maka setelah tersusun kisi-kisinya, maka disusunlah butir-butir instrumennya. Oke, saya contohkan ya. Saya contohkan penelitian saya ya. Misalnya ini ya, saya kemarin meneliti tentang penerimaan teknologi informasi ya. Nah, jadi penelitian saya tentang bagaimana sebuah teknologi itu diterima atau tidak ya. Yang saya gunakan kemarin sebagai objek penelitian adalah SIPEDAR ya. Kebetulan SIPEDAR itu sistem informasi pembelajaran daring yang dimiliki oleh kampus kita. Nah, itu saya teliti kira-kira dosen dan mahasiswa itu bisa menerima tidak. Nah, maka variabel yang saya teliti adalah variabel namanya penerimaan teknologi ya. Variabel penerimaan teknologi, kebetulan saya hanya ingin mengukur ini saja ya. Maka variabelnya hanya variabel ini saja dengan ya. Nah, sebenarnya ini juga nanti ada hubungan atau pengaruh ya gitu ya, hubungan penerimaan teknologi SIPEDAR ya kan, terhadap minat belajar, misalnya belajar mahasiswa misalnya ya. Nah, maka kalau kita menggunakan judul ini ada dua variabel ya. Pertama variabel penerimaan teknologi, yang kedua variabel Y-nya adalah minat belajar ya kan ya. Nah, di sini akan saya contohkan bagaimana menyusun instrumen penelitian penerimaan teknologi. Nah, maka tahap pertama yang perlu saya lakukan adalah menentukan variabel mana dulu tadi. Nah, kebetulan variabel yang saya akan teliti adalah penerimaan teknologi ya. Ini belum saya cari ya. Yang saya contohkan adalah penerimaan teknologi ini. Nah, variabel ini maka saya membaca nih. Saya mencari jurnal-jurnal, saya mencari artikel-artikel, membaca buku yang menjelaskan tentang penerimaan teknologi ini. Ya, maka saya mendapati ya variabel penerimaan teknologi itu subvariabelnya ada beberapa. Pertama, performance ekspetensi ya, ekspektasi kinerja, ini subvariabelnya ya. Kemudian ada lagi effort ekspektasi ya, ekspektasi dari usahanya, subvariabelnya ya. Yang ketiga, pengaruh sosial kan. Nah, yang keempat, kondisi yang memfasilitasi ya, jadi ini yang mempengaruhi penerimaan teknologi ya. Kemudian sikap terhadap penggunaan teknologi. Nah, itu adalah variabel variabel dari penerimaan teknologi. Nah, ini saya dapat dari mana? Ini dari teori, ada teorinya. Nah, ini ya teorinya Davis dan kawan-kawan. Ini referensinya ya. Ini saya temukan dari referensinya dari Davis dan kawan-kawan tahun 89. Nah, setelah saya menentukan variabel, saya definisikan yang saya maksud performance ekspektasi itu apa sih? Nah, dijelaskan. Performance ekspektasi didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem akan membantunya untuk mendapatkan keuntungan dalam pekerjaan. Ini namanya definisi konseptual ya. Nah, ini dari mana saya dapatkan? Ya dari teori para ahli. Nah, ya, apakah dari buku atau dari jurnal ilmiah gitu kan ya. Nah, indikator performance ekspektasi itu apa saja? Apa saja indikatornya dari
variabel performance ekspektasi ini, variabel ini, ya kan? Karena kalau kita hanya menggunakan ini saja bingung mengukurnya, ya kan? Ini maksudnya apa? Kalau kita pengen mengukur fenomena atau pengen mengukur variabelnya, maka harus tahu dulu yang dimaksud dengan sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem akan membantunya mendapatkan keuntungan dalam kerjaan seperti apa. Maka ada indikatornya. Indikator performance ekspektasi apa? Perceived usefulness. Sejauh mana seorang percaya bahwa menggunakan sistem dapat meningkatkan kinerja pekerjaannya. Ya. Yang kedua, indikatornya adalah extrinsic motivation. Ya. Apa itu? Ya, persepsi bahwa pengguna akan ingin melakukan suatu kegiatan karena dianggap berperan dalam mencapai nilai-nilai yang datang berbeda. Ya. Nah, itu ya. Itu contoh indikatornya. Indikator yang ketiga dari performance ekspektasi adalah job fit. Bagaimana kapabilitas suatu sistem meningkatkan kinerja pekerjaan seorang. Ini saya dapat dari mana? Ini saya dapat dari teorinya ini, dari Thomson ini. Ya, maka seorang peneliti kuantitas itu harus banyak teori yang dipahami, ya, harus banyak membaca, gitu kan ya. Nah, tadi ya, setelah indikator, atau ini kan definisi konseptual ya, ini definisi operasionalnya sudah masuk ke indikator, ya kan, maka kita buat kisi-kisi. Nah, ini nanti disebut dengan kisi-kisi instrumen, ya. Ada dalam bentuk tabel kan ya, kisi-kisi instrumen itu ya. Nah, kisi-kisi instrumen merupakan gambaran hubungan antar variabel, subvariabel, indikator, dan rancangan butir-butir yang disusun dalam bentuk tabel. Nah, maka nanti kalau membuat kisi-kisi instrumen bentuknya seperti ini, tabel seperti ini. Ada variabel, ada definisi operasional, ada indikator. Yang paling penting adalah pernyataan untuk siapa. Misalnya, kalau saya kan kebetulan ini meneliti tentang penerapan teknologi, penerimaan teknologi, ya maka yang menerima itu siapa? Ya dosen atau mahasiswa, gitu kan ya. Maka apakah dosen menerima si pedar atau tidak? Apakah mahasiswa menerima si pedar atau tidak? Nah, ini teorinya ya. Nah, inilah pernyataan-pernyataan nanti yang akan kita jadikan sebagai instrumen ya. Instrumen. Jadi pernyataan nomor 1 sampai 5 itu adalah pernyataan tentang variabel atau subvariabel performance ekspektasi. Nah, nanti dalam instrumen kita, dalam hasil pengumpulan data kita coding ya, kita beri kode. Pertanyaan 1 sampai pertanyaan kelima itu adalah variabel atau subvariabel performance ekspektasi, indikator atau subvariabelnya perceived usefulness. Nah, ya kan? Nah, maka ini didefinisikan dalam sebuah pernyataan ya. Ketika misalnya sejauh mana seorang percaya bahwa menggunakan sistem tertentu akan meningkatkan kinerja pekerjaannya, sejauh mana ya kan, sejauh mana seorang percaya bahwa menggunakan apa sih kira-kira indikatornya ketika orang percaya menggunakan sistem. Yang pertama ini saya definisikan ya, ketika orang percaya itu pasti akan menggunakan sistem dalam pekerjaannya, ya kan. Nah, dan saya akan memungkinkan dalam pekerjaan saya akan memungkinkan saya menyelesaikan tugas dengan lebih cepat. Ini kan pernyataannya kira-kira ini. Ini kan pernyataannya ya. Maksudnya ini adalah bentuk instrumennya. Ya. Kemudian sejauh mana seorang percaya bahwa penggunaan sistem tertentu akan meningkatkan kinerja pekerjaannya, itu juga bisa digali dengan pernyataan ini. Menggunakan sistem akan meningkatkan kinerja pekerjaan saya. Nah, ini kan adalah pernyataan yang bisa mewakili indikator ini, ya kan, indikator dari perceived usefulness. Maka indikator ini harus dijabarkan lagi, kira-kira indikatornya orang percaya menggunakan sistem itu apa sih? Ya, gitu ya. Atau misalnya indikator minat belajar itu apa sih? Misalnya indikatornya orang minat itu kalau secara teori misalnya ya, dia datang lebih awal misalnya, atau dia selalu hadir dalam perkuliahan,
karena minatnya belajar, maka dia hadir terus dalam perkuliahan. Dia duduk di depan paling depan misalnya, atau dia selalu membawa buku misalnya, itu sebagai indikator minat gitu kan ya. Maka nanti dalam pernyataannya, saya selalu datang tepat waktu ya kan, saya selalu membawa alat-alat pembelajaran yang lengkap. Nah, karena kita mendefinisikan minat belajar itu sebagai sebuah bentuk tadi ya, seperti yang saya contohkan tadi, maka pernyataannya yang bisa menjelaskan, yang bisa mewakili indikator-indikator ini gitu ya. Nah ini ya, jadi ini bentuk kisi-kisi instrumen, dan ini bentuk butir-butir instrumen penelitiannya. Nah nanti dalam instrumen pengumpulan datanya yang disajikan adalah ini. Nanti ini dijawab oleh kalau ini kan untuk dosen ya, maka nanti dosen akan memberikan penilaian. Menggunakan sistem dalam pekerjaan saya akan memungkinkan saya menyelesaikan tugas dengan lebih cepat. Nanti pilihan jawabannya adalah setuju, sangat setuju, ya sangat setuju, setuju, kurang setuju, sangat tidak setuju. Nah nanti pilihan jawabannya itu kan ya. Kalau teman-teman yang sudah pernah mengisi instrumen maka akan tahu ya kan. Nah, jadi pernyataan yang sudah disebarkan dalam responden itu adalah pernyataan final yang sudah digali sebelumnya dari teori-teori yang sudah ada. Jadi nggak hanya membuat pernyataan asal ya, tetapi ada dasarnya, ada variabelnya dulu, kemudian definisi konseptualnya seperti apa, definisi operasional seperti apa, ya kan, indikatornya seperti apa, baru muncullah yang namanya butir-butir instrumennya. Nah itu ya, nah ini semuanya didefinisikan dan dibuatkan butir-butir instrumennya. Nah ini penting nanti ketika Anda akan melakukan pengumpulan data. Nah, ini contohnya ya. Nah maka nanti hasil akhirnya adalah ini adalah kisi-kisi instrumen pengumpulan data penelitian penerimaan teknologi ya. Nah, kalau misalnya kebetulan karena penerimaan teknologi teorinya banyak, maka ya banyak yang saya dapatkan ya kan, sehingga nanti bisa bisa merekrut atau bisa mengumpulkan semua data tentang penerimaan teknologi ya kan. Nah itu kan tergantung teori-teorinya ya kan, tergantung teori yang tersedia, atau tergantung bagaimana peneliti mendefinisikan definisi konseptual dan operasionalnya. Oke gitu ya. Nah jadi seperti itu instrumen pengumpulan datanya. Nah nanti untuk bagaimana cara mengolah atau menganalisis validitas dan reliabilitas penelitian, nanti akan saya berikan video yang lainnya dari YouTube ya. Oke. Oke, baik teman-teman, jadi itu ya. Jadi itu penjelasan tentang instrumen pengumpulan data penelitian ya. Nah, maka seperti itulah tahapan-tahapan dalam menyusun sebuah instrumen pengumpulan data penelitian dalam penelitian kuantitatif. Oke. Demikian dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Untuk selanjutnya nanti akan saya sampaikan, akan saya berikan video tentang uji validitas instrumen penelitian ya. Jadi setelah tadi tercipta ya, setelah peneliti membuat instrumen sudah jadi, maka nggak bisa langsung disebarkan ke responden. Instrumen ini harus diuji dulu validitas dan reliabilitasnya. Bagaimana cara mengujinya dan apa itu validitas dan apa itu reliabilitas nanti akan dijelaskan oleh video selanjutnya. Oke, baik, terima kasih. Saya akhiri. Oh ya, sebelum saya akhiri, untuk kisi-kisi UTS-nya ya, kisi-kisi UTS-nya nanti seperti yang sudah kalian kerjakan ya. Jadi nanti ada data acak, kalian diminta untuk menyusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Setelah dibuat tabel distribusi frekuensi, Anda diminta untuk menyajikannya dalam bentuk tabel atau tabel distribusi frekuensi tadi dan diagram yang menarik ya. Tentunya kalau pengen menarik maka menggunakan Excel ya.
Nah, kemudian setelah itu kalian diminta untuk mencari apa namanya, untuk mencari min, median, modus, ya kan, persentil, desil, dan kuartil. Ya, kuartil, persentil, dan desil, ya kan. Kemudian diminta untuk mencari varians, rata-rata simpangan dan simpangan baku, ya. Kemudian diminta untuk mencari juga apa namanya, kemiringan dan keruncingan data dan menginterpretasikannya, ya. Jadi silakan nanti dengan hasil seperti itu apa yang bisa dilakukan oleh kebetulan soalnya ada tentang guru, maka apa yang bisa dilakukan oleh guru terhadap hasil penelitian yang terhadap hasil data yang dimiliki oleh guru itu sendiri. Maka berikanlah interpretasi kalian dan berikanlah sarannya untuk memahami hasil penilaian hasil belajar siswa yang dilakukan oleh guru. Itu soal UTS-nya. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Sukses selalu, ya. Mudah-mudahan lancar dalam mengerjakan UTS-nya, dan pastikan nanti dibaca petunjuknya, ya, terutama tentang pengerjaannya. Pengerjaannya ditulis tangan dan difoto atau di-scan. Pastikan file dalam bentuk file PDF dan tidak lebih dari 2 MB, ya kan? Dan pastikan lagi filenya terbaca dengan jelas. Baik, itu saja dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam